Halo semuanya, di antara gua udah ada Yori di sini, seorang ternyata masih SMA dia. Masih. Kelas 2 yang baru bagi rapot, mau naik ke kelas 3, 17 tahun. Sebelah gua ada Ilham. Nah, ini adalah pemilik akun YouTube Saham dari nol. Saham dari Nol. Umur berapa? Usia 25 sekarang. 25 tahun. Wah, bener nih kita beda umur nih. Iya bener. Jadi Yori ceritanya, dulu pas lagi pandemi, di YouTubeku ini aku sering banget ngomongin soal investasi. Oke. Sama saham juga, ya kan. Terus di tengah-tengah itu ada akun YouTube ini, Saham dari Nol. Mukinya nggak kelihatan. Itu cuma kaki doang tuh. Iya. Oh beneran di situ. Sama paha, sama paha. Oh sama paha. Oke. Paha Dia juga kelihatan. agak gampang ditipu. Oh iya, iya. Jadi harus kalau kita bercanda harus kita lurusin. Oh, iya. Ternyata banyak yang nge-DM gue waktu itu dan bilang kalau aku tuh pemilik akun ini. Oh. Karena suaranya mirip. Oke. Ya kan? Oke. Kita dengerin nggak suaranya? Oh boleh. Ya. Yeah, that's the thing. Oh itu Deddy Kobuzir ya, beda. Nah, Bisa Ini dipastikan lebih mirip. di usia yang sekarang ini Ini pakai voice changer pasti kan? pernah dengar kata saham. Masa sih? Entah Pak, itu didengerinnya ketemu kesini, orang Pak, bukan di atau sini. yang kan ada mic-nya. Oh iya. Saya lupa. Sumasen. Mirip sih, cuman versi lembut gitu loh. Gimana versi lembut itu? Versi beradab ya. Nih. Satu lagi. Tapi tadi mirip kan? Iya kan? Bener Bener gak? mirip sih, Mirip. bener Nih. mirip sih. Mirip dikit lah. sama kayak waktu lo lagi sekolah. Tiap kali mau ujian, Masa Oh sih? mirip. meskipun kita tahu Gua sering nggak kali soal merasa ujian, enggak ya. Kayaknya nggak mirip deh. Nggak Bang. mirip ya? Nggak mirip deh. Ingat gak waktu kita semua? Aku nggak ngomong kayak gitu juga. Gitu ya? Nggak, tapi ada nggak yang bilang mirip? Tapi jujur banyak banget sih. Iya kan? Banyak. Itu di kolom komen. Di kolom komentar bahkan sampai ada yang berantem di sana, Bang. Berantem gimana tuh? Berantem kayak ini suara Raditya Dika ya? Oke, terus ada yang bilang? Bukan, ini lebih cempreng katanya. Tapi ada lagi bawahnya, itu berantem cukup panjang, Bang. Kayak Oh perdebatan. lu berarti nggak nonton Raditya Dika, lu bukan penonton setia Raditya Dika. Beneran. Kalau lu nonton Bang Radit dan keluarganya dan segala macam, lu akan dapat benang merahnya. Lo akan dapat benang merah. Benang merahnya Dia apa? tuh sotoy banget. Tapi suka sama gue, jadi gue agak dilematis nih. Kayak mau belain apa mau katain? Makan perdebatan yang tidak perlu sebetulnya. Iya. Terus panjang itu cukup Tapi panjang. seolah kayak dia yakin banget bener. Iya kan? Kayak keluar lagi tuh putih anak gaul. Tapi memang channel YouTube dia itu ramai banget. Sangat ramai. Iya ramai. Sekarang udah 700.000 subscriber. Oh iya, 700.000. Iya kan? Dan dia tidak pernah menampilkan mukanya. Berarti ini perdana nih. Enggak, sebelumnya gue ngeliat dia di TikTok waktu itu di channel Oh mana. udah ada. Iya. Ya kan, lo Pertama kali sih. ya akhirnya dia buka tuh. Oh oke. sedikit. Oh gitu. TikToknya kayak gitu sumpah. Gitu. Ya, terus kan di channel itu akhirnya lo kasih lihat kan. Iya, Ya. gua buka. Nah, ini lucu nih. Yori ini dia tuh sekarang jadi VTuber. Betul. Berarti dia menyembunyikan mukanya dia tuh Ya, dengan sangat. avatarnya dia. Tapi lu malah pengen kelihatan. Sekarang setelah ramai banget 700.000 orang nggak tahu lo siapa, kok akhirnya lo mau ngasih lihat inilah gue gitu. Udah diajaknya sebenarnya udah cukup lama sih, bulan-bulan yang lalu. Terus memang rencana ujungnya kan pasti menurut gue ya akan kayak tampil lah di depan publik. Oh, mau nggak mau nanti ujung-ujungnya gitu. Karena kan kayak apa ya, kalau misalnya nggak tampil ke depan publik tuh kayak kesannya tidak bisa dipercaya aja akunnya. Oh. Ini bodoh. konten salah nih bodoh Nggak, gitu. nggak juga sih, nggak juga sih. Siapa kan? Dipercaya. Agak suzon ya kan. Ikut siapa tahu. Iya. Tapi ya maksudnya gitu Siapa ya. tahu. Ada perubahan nggak semenjak lu akhirnya menunjukkan siapa diri lu? Perdebatan di kolom komentar udah mulai berkurang. Oh, dulu awalnya gimana? Perdebatan ya ini siapa yang buatnya, ini Bang Radit ya, ini Bang Radit ya, itu banyak banget. Oke, terus sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada karena emang belum upload lagi sih. Ada yang kecewa nggak? Ada yang kecewa nggak? Lu menunjukkan muka lu? Kayaknya sih nggak ada sih Bang. Oh nggak ada. Nggak ada sih, nggak ada komentar yang aneh-aneh sih. Oke, tapi rata-rata mendukung.
netral aja kayak oh ya udah gitu. Soalnya ganteng sih. Oh iya, berarti kalau jelek beda ya? Ya kalau ada mata di tengah kan kayak Dajjal. Agak serem ya. Astaga. matanya 3. Kaget juga kok kayak gini kan. Orang nggak nyangka. Jeng. Orang kan nggak nyangka. Ilham, lu kenapa lu pengen bikin akun saham dari nol? Padahal kan anak-anak muda lainnya, apalagi kan tahun 2020 itu kan, lu masih 23, 22, itu kan pada bikin gaming lah apa segala macam. Kenapa harus? Belum trennya investasi saham Belum kali tren ya Belum kan? tren ya. Kenapa? Waktu lagi SMA tuh gue nyari kegiatan aja bang. Oke. Nyari kegiatan, apa sih yang bisa gue lakuin gitu kan. Karena jedanya cukup panjang itu dari di SMA terus mau diterima di kuliah tuh kan sebulan ya. SMA di mana? SMA-nya di Depok bang. Apa namanya? SMA 1 Depok. Wih, SMA 1. Emang tahu? Enggak sih, cuman kan biasa 1 kan bagus, pilihan terdepan. Bener kan? Iya, bener. Susah nggak masuknya? Oh iya berarti SMA 1 kan? Oh iya. Ini orang SMA pinter 1, nih. iya, Orang pinter. pinter. Gak nggak sih? heran. Ada nggak sih? Apa sih maksudnya? Orang pinter. Itu paranormal. Di SMA 1 Depok. Terus menjelang kuliah itu nyari-nyari kegiatan dan entah kenapa punya interest tersendiri ke pasar modal. Oke. Ujungnya. Jadi banyak banget baca buku tuh dari baca beternak semut macam-macam. Beternak semut? Iya, jadi gue emang aneh aja orangnya. Suka bisnis. Suka bisnis sih enggak, explore aja kayak apa yang bisa gue pelajari dalam waktu Di antara singkat itu. berbagai macam hal lain yang bisa dipelajari, Betul. kenapa spesifik ternak semut nih gimana? Ada macam-macam bukan hanya semut tapi ada Apakah ayam beternak juga, semut- lele dan segala macam. Beternak semut gitu. itu mempengaruhi saham dan investasi negara. Iya. Enggak gitu. Kan siapa tahu. Enggak. Tapi masalah kan di segmen bisnis itu kan banyak buku-buku kan bang. Dan Oke. salah Oh, satunya namanya beternak semut atau kita udah gimana sih? kita sudahi dulu yang semutnya. Enggak, iya, coba gue jelasin ya. Iya. Silakan. Jadi Bapak. Ilham ini, Nyari kegiatan dia gimana? itu SMA punya banyak interest. Ya. Kayaknya interestnya banyak ke bisnis nih dia, Ya. kan? Iya, Salah iya. satunya beternak semut. Salah satunya semut. Tapi ada yang lain kan? Ada. Ada ternak apa yang lain kan? Ayam. Ayam. Pedaging. Nah di rak buku ternak-ternakan ini itu suka banyak buku bisnis. Mungkin di sebelah itu ada soal saham, Betul, pasar betul. modal. Betul kayak gitu. Di Gramedia kan, misal di Gramedia Oh, di iya, pojok iya, itu kan segmen finance barengan dempet-dempetan. Iya. iya. Akhirnya tertarik tuh. Akhirnya sampai beberapa buku ternyata cukup menarik. Ini SMA pembahasannya. nih? SMA, lulus SMA. Jarang banget loh anak SMA familiar sama saham ya nggak sih? Kamu SMA juga kan? Aku SMA, tapi Pernah dengar nggak itu saham? nggak terlalu spesifik ada yang interest saham gitu loh. Biasanya cuman belajar manajemen doang gitu kan, ekonomi udah sampai situ doang. Jadi nggak spesifik saham investasi gitu. Di SMA. SMA Jadi nggak aku. familiar. Jadi nggak familiar. Mau nyari buku kayak dia pun juga nggak. Ada sih di rumah cuman belum dibaca. Apa? Ternak apa? Father ada money apa gitu. Father ada mati. Kayak- Rich Dad. Rich Dad Poor Dad. Father and Bahkan di judulnya tuh nggak ada father, nggak ada maninya. Itu Rich Dad Poor Dad. Ada father, ada money. Oke, berarti Yori ini di rumahnya ada buku Rich Dad Poor Dad Iya, walaupun dari belum dibaca. ya Robert Kiyosaki kan. Betul. Iya, Iya, Robert Kiyosaki. Berarti udah ada ketertarikan lah ya. Nah, ini pasti banyak juga penonton yang masih awam kan. Ini mungkin bisa diwakili sama Yori nih. Kamu mau nanya apa nih? Aduh. Waduh. Yang pertama dulu ya. Saham itu apa kali ya? Boleh. Nah, saham kita langsung itu ke basic dulu nih. Gimana sih, Kak? Kalau di pemahaman kamu, S. Saya mau belajar saham. Aduh, aku nggak tahu saham. Saham itu apa? Tapi di pemahaman kamu tadi Iya, apa? gimana? Apa ya? Aku belajar cuman uang bergerak ke atas ke bawah ke kiri kanan. Oke, itu ya Ya, pemahaman. Oke. grafik. Aku cuma tahu saham itu grafik sudah. Oke, berarti ada grafiknya, ada berita gitu kali ya. Berarti masih di lingkup itu. Oke, definisinya apa nih Ilham? Waduh, kalau definisinya apa ya? Definisi. Makanya kan pasti gara-gara orang tahu lo punya channel saham dari nol, banyak teman-teman kayak Yori kan, yang kayak nggak ngerti apa-apa, Ham, ajarin gue dong, pasti gitu kan? Ya, ya betul. Iya sih, dulu waktu lagi zaman kuliah sih kayak gitu. Ya, terus kalau pertanyaan basic itu kayak, Ham, saham itu apa Ham? Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya jauh dari apa yang tadi Yori bayangin sih, Oke. kan segala macam. Iya. Tapi memang kalau misalnya gue sendiri itu baru paham soal bahwa saham adalah sebuah bisnis itu di tahun mungkin 2018-2019. Oke. Jadi baru sekitar berapa tahun lalu ya? 3, 4, 5 tahun yang lalu Iya, kira-kira. iya. Jadi ternyata kalau kita melihat
saham sebagai bisnis, jadi lebih masuk akal. Jadi kayak gini ya. Jelasin ke sana aja ya. Boleh, silakan. Misalnya Yori mau punya bisnis. Misalnya ya, bisnisnya apa misalnya? Kamu punya bisnis apa? Apa tadi? Beternak ayam. Yang kamu suka, yang kamu suka. Aku suka ayam. Ya oke. Agak kaget sih tapi oke. Oke. Dia mau bikin bisnis di beternak ayam. Butuh duit dong. Ya. Misalnya 10 juta deh. 10 juta. Ya kan, 10 juta udah semuanya tuh kayak Pak Em butuh apa aja sih itu? Kandang dan suntik vitamin dan segala macam 10 juta. Tapi misalnya Yori cuman punya 2 juta sehingga membutuhkan 8 juta lagi dong. Gitu kan ya. Nah, 8 jutanya itu bisa Yori misal patungan sama teman-teman yang lain, misal sama Bang Radit misalnya. Kayak misalnya Yori gue punya duit 8 juta nih, lu mau buat usaha nggak untuk ayam lo tadi gitu. Berarti nanti soal kepemilikannya dari bisnis 10 juta itu kan Bang Radit punya berapa tuh? 8/10 berapa? Tiba-tiba matematika. 80%. Berapa tuh? 80%. 80%. Kan 8 juta dari 10. Oh iya benar juga. Astaga, kok aku bego sih itu? Kayaknya aku bagus ya. Jadi aku punya kepemilikan usahanya dia. Iya, 80% dari usaha Yori. Berarti aku punya saham sekitar segitu karena kita berbagi kepemilikan dari bisnisnya Yori. Oke, berarti yang pemegang sahamnya berdua nih. Iya. Kasarnya kayak gitu ya. Kasarnya kayak tapi itu jelek banget sih tadi kayaknya. Oke. Apa ada boleh ditambahin nggak? Sangat tahu gimana. Ya kira-kira kasarnya gitulah ya. Kasarnya kayak gitu sih. Iya. Untuk punya kepemilikan terhadap sebuah bisnis atau usaha. Iya, gitu. betul. Kayak gitu. Nah, yang di tempat lo itu kan masuk dari kenapa harus belajar saham, terus contoh-contohnya itu lo sengaja menyasar orang-orang yang baru ngerti apa gimana tuh? Jadi kalau misalnya gue lagi nongkrong sama teman-teman kuliah gitu ya, itu kan kayak banyak banget pembahasannya sampai suatu ketika adalah pembahasan soal investasi. Oke. Terus waktu lagi pandemi itu kan kebetulan kuliah gue itu dihentikan bang. Di postpone gitu. Karena kan kuliah gue di rumah sakit. Jadi lo apa sih? Kedokteran. Oh, kedokteran. Iya, jadi mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran. Waktu itu gue lagi koas sebetulnya. Oke. Jadi iya dari saham dokter. Iya, jadi kalau ada lagi. Lo apa belajar di mana sekarang? Kuliah di Unpad di Bandung. Oh, Bandung. Iya. Terus lo baru ngambil koas berarti kan? Koas udah selesai, udah internship juga setahun, jadi udah dokter beneran sih. Wah, ternyata dokter dia. Nih, jadi 2 hari ini gue Gimana? Konsultatif. Jadi saya punya teman kalau ketawa aneh banget. Itu. Iya, betul. Saya teman berarti. Iya kan kita kenal, berarti kita teman. Iya dong. Wih, aku temenan sama Bang Radit. Lah, emang kita apa? Kan kita kenal, saling kenal, berarti kita sudah berteman. Betul. Berarti ini juga ya, random juga lo ya? Banyak yang bilang kayak gitu sih, random. Oke. Tapi tadi apa ya pertanyaannya? Ya, kuliah kan dihentikan. Nah, gue lagi inget lagi nih waktu lagi di rumah, gue jadi inget bahwa kalau lagi ada pembahasan soal saham, itu banyak yang nanya hal-hal seperti itu. Hal-hal dasar kayak apa sih saham gitu, kenapa harus investasi saham gitu. Terus kayak saham apa yang baik untuk dipilih dan segala macam. Akhirnya ya udah karena nggak ngapa-ngapain juga kan, soalnya kalau lagi koas kan mesti berhadapan dengan pasien harusnya. Tapi kalau misalnya memang dihentikan cuma di rumah doang, kayak aduh ngapain yang ngelakuin apa. Jadi ya udah karena gue pernah janji bahwa lu nggak sempat nanya sama gue, tapi nanti gue buatin apa kayak video atau apa buat jelasin ke lu semua gitu. Jadi orang yang nanya lu kasih videonya. Iya, biar nggak jelasinnya berulang-ulang terus gitu. Karena kalau lagi beda tongkrongan pertanyaannya sama gitu-gitu aja gitu. Oke. Jadi, aduh gue capek ngomong, lu nonton aja video gue gitu. Berarti memang tidak diniatkan menjadi rame ya? Tidak diniatkan menjadi rame. Untuk jadi katalog aja, jadi katalog. Tapi lama-lama kok bisa banyak yang nonton? Menurut lo rahasianya apa? Dia kalau upload video tuh rame loh. Sangat ramai. Iya, maksudnya padahal kan nggak ada mukanya. Bener juga sih. Berarti benar orang nonton tuh kayak interest saham banget berarti ya? Karena ngejelasinnya bagus kali. Apa? Menurut lo apa rahasianya? Mungkin karena penjelasannya yang sangat dasar banget sih, Bang. Nggak berbelit gitu kali ya? Nah, berbelit sebenarnya cukup berbelit sih. Jadi kan untuk jelasin yang sesuatu yang ada ceritanya itu menurut gua kayaknya bedanya tipis di antara bertele-tele dengan sangat jelas. Oke. Jadi seringkali memang video yang gua posting tuh panjang-panjang 20 menit, bahkan ada yang 36 menit gitu. Jadi
mungkin orang-orang jadi bisa dapat kerangka berpikirnya karena jelasinnya kayak ini dari A jalan yuk ke B ke C ke D gitu. Pelan-pelan banget. Pelan-pelan gitu. Oh, Mungkin sesuai namanya ya saham dari nol gitu. Oke. Cocok sih. Itu namanya karena terinspirasi dari itu. Kita mulai dari nol ya, dari Pertamina. Oh, pernah suka kayak gitu. Iya, kan? dari Ada nol ya, mas-masnya Pak. dari Iya, nol Bu. ya. Ya Bu, kamu dipanggil ya Bu? Mama saya. Oh, iya sih. benar. Ini ya orang tuh banyak suka karena penjelasannya juga basic banget. Basic banget. Dan yang ngedit videonya itu lu sendiri kah? Atau? Iya, sejauh ini masih sendiri sih. Nge-script juga sendiri. Nge-script sendiri, semua sendiri sih. Dari awal sampai akhir. Terus dengan udah seramai ini ada niat mau diseriusin banget nggak tapi? Niatan ada sih Bang. Sekarang lagi mencoba untuk membangun tim baru. Wih. Oke. Gimana cara ngebalance sama jadi dokternya? Dokternya berhenti dulu. Oh iya? Yes. Wah gokil. Gue terakhir kali jaga itu mungkin Gokil 1 sih. tahun yang lalu. Buat YouTube ini, lo ninggalin semua nanti? Sepertinya menuju ke sana. Nah pas banget Yori mau jadi dokter nih. Jangan bisa dikembali. Jangan ntar akhirat penuh. Gimana? Dia udah pesimis banget dia. Udah pesimis. Tidak trusted. Oh iya, tidak trusted Walaupun ya. banyak dokter yang bayar juga ya jangan saya. Saya nggak Tidak peduli. trusted. Tidak trusted. Ih, tapi ini menarik banget ya. Kayak kan orang masuk kuliah kedokteran susah ya? Iya, susah banget Iya kayak, kan? Gimana? Kenapa sih? VTuber emang butuh Oh gitu. iya. VTuber, Bang. Dia benar-benar ekspresif ya. Kan masuk kuliah kedokteran susah. Jadi dokter tuh pekerjaan yang banyak banget diimpiankan banyak orang kan, ya kan? Banyak banget orang yang pengen jadi dokter gitu. Nah ini udah lulus, Udah jadi. sempat praktek berarti. Sempat praktek sekitar setahun 9 bulanan lah. Dokter umum kan? Dokter umum. Terus Waktu lagi pandemi itu kemarin. dan lu milih YouTube channel ini dibandingkan meneruskan jadi dokter gitu. Itu pertimbangannya di mana? Apa jangan passionnya di sini atau gimana? Nah, baik lagi kita di interest untuk ke pasar modalnya itu udah ada dari SMA bahkan. Bahkan sebelum jadi dokter gitu. Terus sekarang kayak nggak sengaja bikin platform edukasi di YouTube dan ternyata ada yang nonton. Oke. Dan kayaknya gue merasa lebih enjoy untuk ngerjain untuk baca laporan keuangan setiap hari, untuk belajar soal perusahaan setiap hari gitu dibandingkan dengan enjoy menjadi dokter gitu. Berarti dia ngikutin kata hatinya ya. Maksudnya hati lo tuh bicara apa sih gitu ya? Iya sih. Iya kan? Dan itu perdebatan yang cukup berat juga sih. Iya sih ninggalin. Udah kuliah 7-8 belajar tahun. bertahun-tahun. Iya ya. Yes. Kamu kalau pekerjaan impian kamu apa, Yori? Saya impiannya tidak bekerja. Tapi sama sih. Sama gue juga. Jujur banget. Saya tidak ingin bekerja. Lo tahu pekerjaan dia sebelumnya apa? Dia dari kan umurnya 17 tahun. Berapa tahun ke belakang dia udah punya pekerjaan. Apa? Dia itu mantan JKT48. Ya, dulu saya berjoget-joget ria. Tapi kata hati kamu emang pengen jadi VTuber itu? Lebih ke apa ya, kayak sampingan juga sih, karena aku kan satu agensi itu awalnya sekarang kan nyanyi ya, nyanyi juga. Ya nyanyi, abis itu buka YouTube, terus ada sekarang rame VTuber, terus coba deh ikutan gitu kan, udah jadi VTuber, udah keterusan sampai sekarang rame. Dan lagu dia belum rilis ya tapi ya? Yang aku sempat colongan denger itu? Iya, itu ada yang satu belum rilis, tapi yang satu udah rilis juga, yang Sojo Manga itu udah rilis. Oh iya, itu lagu dia juga bagus, lucu gitu. Enggak gitu. Enggak, rock itu rock. Enggak gitu. Tapi menarik juga ya, soalnya kan kita sempat lihat ada beberapa dokter yang akhirnya gede di entertainment ya, kayak Dr. Strange. Banyak, Ya Dr. kan? Strange ya. Apa kata orang tua? Nih gue pengen tahu nih. Sebelum belum bilang. Belum bilang. Ada bapak-bapak. Belum bilang seserius ini maksudnya. Mereka kan Oke. tahu kerjaan awalnya dokter, ya berbarengan dengan itu berdampingan. Mereka tahu ya. Mereka tahu. Oke, lalu? Tapi belum pernah bilang secara nyata sih bahwa kayaknya nggak bakal lanjutin yang itu deh. Kode-kode udah pernah? Kode-kode sih udah pernah. Kayaknya aku nggak mau ini. Tapi namanya orang tua kan dia tetap punya ekspektasi ya. Udah nanti kamu kerja di klinik ya gitu. Bikin klinik atau apa, kerja di rumah sakit. Jadi spesialis ya panjang lah. Kalau harapan orang tua. Semuanya ya.
Orang tuanya dokter juga? Kebetulan enggak. TikToker? TikToker ya. Tapi seru sih, ceritanya seru banget ya. Gimana akhirnya lo memilih sebuah apa ya? Kayak YouTuber itu, karena gue YouTuber juga udah lama ya. Kita kan nggak pernah tahu dengan pasti kan. Betul, iya betul, kan? betul. Kadang ada kerjaan, kadang ada brand, kadang AdSense ada, kadang nggak ada Betul. gitu. Sebenarnya dokter kan di satu sisi orang sakit pasti tiap hari ada kan. Betul. Iya. Iya. Sakit tenggorokan. Tapi kan ada kan? Ada. Lu punya keyakinan yang kayak gimana gitu? Apa emang udah disiapin? Oke, gue akan bertaruh setahun hidup gue. Kalau misalnya nggak nyampe segini, gue balik lagi. Iya, apa udah apa? Sama persis kayak gitu. Kalau memang setahun ternyata masih cukup kuat di sini dan kira-kira masih bisa bertahan, ya kita extend lagi untuk jadi dokternya mungkin tahun depan deh. Untuk jadikan cadangan gitu. Okay. Sekarang juga masih tahap seperti itu sih, Bang. Masih bisa ngetes nggak sih? Masih bisa nggak nih untuk bertahan terus sampai tahun ke depan? Karena yang tadi Bang Radit bilang memang nggak pasti kan dunia ini gitu. Iya. Tapi lo emang udah punya conviction ya, udah sekarang udah yakin ya? Sejauh ini sih masih yakin. Oke. Sejauh ini yakin. Oke. Mau nanya nggak soal saham apa? Kan aku udah mau lulus nih SMA. Kan baru naik kelas 3. Ya kan setahun lagi udah mau lulus. Kan Oh, udah iya. harus Optimis. mencari kuliah dan Bener. lain-lain. Kamu visioner ya? Iya, harus gitu dong. Optimis Oke, juga oke, ya. Oke, misal aku kan setahun lagi udah mau lulus nih, terus kalau aku interest ke bisnis atau investasi itu kayak trusted gak sih untuk jangka masa depan? Soalnya kan sekarang banyak tuh yang entah kerja kantoran jadi tadi shifting ke YouTuber aja, bener-bener gak kerja sama sekali atau entah jadi apa gitu. Tapi kalau misal aku ambil bisnis gitu, itu kayak menjamin gak sih? Atau kayak masih seenggaknya masa depanku oke dah gitu. Oh, kamu mau berbisnis? Iya, misal apakah untuk jangka panjang itu masih oke gitu. Oke. Kamu mau bisnis apa? Entah apapun itu. Apa aja? Ya, apa aja misal seperti tadi. Bisnis lele tuh Bisnis lele. Kamu mau bisnis lele? lele tuh sangat oke loh. Murah, tempatnya kecil bisa jadi banyak. Oke, pernah baca, mau ya. ternak lele. Iya. Jadi pertanyaannya ternak lele gimana nih? Apa Ya iya dong. Ya iya kan udah ke sana kan. Ya kita nggak tahu sih ya kalau Nggak tahu ternak sih. lele ya. Benar sih. Mungkin kita bisa coba dengan narasumber lain nanti Iya, iya. yang memang udah 20 tahun. Kalau mau nanya kayak gitu ke videograferku Fadi. Oh, ternak lele? Ya lihat aja kumisnya. Di Pati loh Nggak, tadi. dia pernah ternak lele dulu. Oh, oke. Pernah ternak lele. Masih oke nggak? Enggak. Oh, Udah, tuh, iya. kata Fadil jangan. Oke, enggak jadi Kak. Kamu yang lain aja. Oke juga sih. Gimana nih? Ya kalau gitu mas semua juga tergantung. Besok juga hujan tergantung. Susah. Di ruangan ini nggak ada yang benar nih. Kecuali dokter satu doang. Tapi tadi menarik. Apa tuh? Apa tuh tadi? Ternak lele. Lu apa? Ini nular nih. Ini lewat udara nih virusnya nih. Ini lewat udara nih. Tapi tadi pertanyaan Apa? apakah harus berbisnis? Bisnis. Iya. Apakah harus berbisnis atau Harus, tidak iya. seorang Yori? Betul. Iya. Apakah harus berinvestasi? Yang perlu diketahui kan kalau misalnya bisnis, kita tuh hands on langsung ke bisnisnya. Oke. Kayak misalnya tadi ternak lele ya, kita mesti memanage si lele itu dengan baik, tentu aja ya kita tahu dari A sampai Z. Beda halnya dengan investasi sebetulnya. Kalau jadi kalau misalnya Yori misalnya tahu ada orang yang punya perusahaan lele misalnya. Fadil. Bang Fadil ya. Terus ternyata perusahaan lele ini menghasilkan kayak cukup banyak lah misalnya 1 miliar setahun. Ya, Wih, gokil Fadil. Mantap loh Kak. Dalam Nggak bentuk jadi dolar fotografer Zimbabwe ya? Dalam bentuk dolar Zimbabwe untuk beli 1 roti doang itu kalau nggak salah. Oke. Nah, kan Yori misalnya nggak punya kompetensi untuk bikin perusahaan lele yang dengan keuntungan 1 miliar per tahun kan? Iya. Katakanlah belum gitu. Dan berencana untuk kayak, aduh yaudah kita beli sahamnya Mas Fadil aja ya, Bang Fadil itu. Oh. Misalnya jualnya perusahaannya nilainya 10 miliar. Misalnya. Gede banget. Fadil. Dengan tadi laba bersih setahunnya adalah 1 miliar. Oke. Ya. Yori punya misalnya katakanlah 2 miliar gitu. 2 miliar itu bisa langsung memang membeli perusahaannya si Fadil. Tapi asalkan Fadil mau menjualnya. Oh iya benar-benar. Jadinya berarti Yori akan punya 20% kan dari kepemilikan perusahaan lele
yang menghasilkan 1 miliar per tahun. Kalau memang valuasinya dinilainya segitu sama Fadil. Kalau memang 10 miliar. Kan yang punya kan Fadil kan 10 miliar. Berarti artinya adalah selain berbisnis, Yori juga punya opsi untuk berinvestasi di bisnis orang lain. Iya benar. Dan nggak perlu punya keahlian tadi memelihara lele dan segala macam. Investasi. Soalnya Lebih kalau sederhana. kalau berbisnis itu kita ada banyak aspek kan. Ada banyak aspek. Kita harus mikirin cost-nya gimana, pemasukannya gimana, belum ngurusin orang. Karyawan-karyawan. Kamu bisa Iya. galak nggak nanti kalau misalnya ada anak buah? Tapi dengan konteks dulu kamu kan kerja udah lama ya, berarti kan udah punya uang juga gitu kan. Itu kamu udah tahu cara memanage-nya, ngeluarinnya gimana? Sejujurnya baru mau belajar sekarang karena dari dulu yang megang kan uang ke mama tuh. Oke. Cuman sekarang karena sudah bentar lagi mau punya KTP, nanti mau bikin rekening, abis itu udah manage sendiri abis itu. Oke. Karena aku punya anak kan, namanya Alea sama Aksa. Dia itu kalau ada brand kan suka datang tuh, brand-brand datang mau minta mereka main iklan. Itu uang buat mereka udah aku sisihin. Wih. Jadi di umur 17, pas dia umur 17 nanti semuanya akan aku kasih ke Yori. Kok salah? Kaget juga nih. Waduh, direkrut saya. Durian runtuh itu. Tiba-tiba masuk kartu keluarga nih. Jadi banyak banget tuh orang yang bilang kayak, lu nggak takut nanti mereka kaget, mereka apa, mereka ini. Ya justru itu kan tantangannya. Iya. Gimana dari mereka kecil, dari masih umur 3 sampai 4 tahun, aku sebagai orang tua udah bisa ngajarin mereka Itu penting. cara nge-manage, cara apa segala macam. Nah, kamu juga kalau langsung dapet banyak, terutama kan orang tua nyimpenin nih. Iya. Terus dikasih ke kamu semua, kamu juga harus mempersiapkan diri secara mental mampu ngelola itu kan. Iya bener. Untungnya sih tidak boros ya, jadi ngendep aja di ATM. Paling banyak kamu buat apa? Pengeluaran terbanyak tuh dulu mau beli kamera. Beli kamera. Iya, DSLR. Itu paling banyak tapi. Itu kayaknya paling banyak. Cuma nggak rutin juga kan? Enggak rutin. Berarti kamu orangnya emang nggak boros ya? Emang nggak boros sama sekali. Nah kalau lo pribadi juga kayak gitu, karena lu suka ngomongin investasi, saham dan lain-lain karena dari awal udah bisa ngatur keuangan sendiri atau? Justru awalnya belum bisa ngatur keuangan sendiri sih, Bang. Dan kayaknya nggak ada yang ngajarin dengan baik di keluarga juga. Tapi dari situ jadi berangkat untuk kayaknya salah nih cara ngatur uangnya nih. Belajar sendiri berarti ya? Belajar sendiri ya dari buku, dari macam-macam. Karena dulu gua kalau misalnya dikasih uang jajan prinsipnya harus habis. Wih, gokil bener nih. SMA 1. Sedep. SMA 1 deh. Iya. Uang jajan berapa Kok sehari? dikasih Uang jajan berapa sehari? Terus habis lagi. Misalnya 100.000 gitu. Ini harus habis. Misalnya. Kalau nggak habis lo nggak boleh pulang. Bener. Jadi gua kalau misalnya waktu yang lucunya waktu tiap akhir bulan terus kan masih ada uang nih. Tiba-tiba gua waktu lagi di kontrakan beli alat masak lah. Dikontrakan. Karena waktu lagi ngekos. Jadi kalau belum habis kayak aduh masih ada duit nih kayak kita belanja lagi. Waduh. Emang agak aneh memang. Agak aneh kan? Padahal nggak banyak juga gitu. Yori kalau sama orang tua juga gitu. Didepak saya habis itu. Nah, Iya. tapi jadi kerasa bahwa itu adalah kegiatan yang salah. Karena dari orang tua juga nggak bilang harus budget gitu nggak ya? Enggak. Atau kalau misal minta lagi nggak diomelin? Bilang sih harus hemat sih iya gitu. Cuman masih sisanya kita habisin gitu. Tapi akhirnya lama-lama sadar bahwa itu kegiatan yang salah dan ya udah uang-uang lebih itu akhirnya jadi bisa diinvestasikan. Oke. Nah, yang diomongin di saham dari nol ini, kan tadi kan soal bisnis lele dia masuk. Itu kan lebih ke pribadi ya, antar kamu sama Fadil tuh. Iya bukan? Yang dibahas di channel dia itu adalah saham-saham yang di perusahaan publik. Oh, perusahaan. Jadi kamu bisa beli saham dari perusahaan yang ditaruh di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek BEI. Indonesia, oh. Contohnya nih, kita apa ya? Kita ngomongin Alfamart kali ya. Alfamart misalnya. Masuk ya? Bisa. Jadi Alfamart kamu tuh dijual. bisa beli sahamnya Alfamart. Ih, keren. Saat ini juga, enggak, di sekarang udah Enggak, tutup udah. bursa. Besok pagi, Jam 9. kamu tinggal buka, beli di mana? Jam 9 ya? Jam 9. Kamu tinggal beli sahamnya Alfamart. Berapa satu lotnya? Gue 2.500. berarti berapa tuh? 20.000 perak bisa? 250.000. 200.000. 250.000. 250.000. Ah. Kamu ngeluarin 250.000, dapat tuh kepemilikan Alfamart. Kamu udah punya Alfamart. 100 lembar. 100 lembar Keren sahamnya sekali. dia. Kamu udah beli Alfamart, keluar,
ke Alfa, ada Mbaknya. Selamat datang di Alfa. Gitu. Saya yang punya. Saya pemilik dari Alfamart ini. Dan ternyata banyak, saya juga yang punya. Dia dua Alfamart. Boleh pakai perumpamaan lele lagi dulu nggak? Boleh, boleh. Makanya boleh ya. Oke. Karena konteksnya masih sama kayak tadi. Nah, tadi kan misalnya Fadil memang jago dalam dunia lele. Ya kan? Fadil menghargai perusahaannya 10 miliar. Atas dasar apa? Atas dasar ini perusahaan ini laba setahunnya 1 miliar gitu. Jadi kalau mau beli semuanya lo bayar 10 miliar gitu. Ya kan Yori punya 2 miliar, terus beli dapatlah 20%. Ya. Karena Fadil jago untuk bikin lelenya makin berkembang, makin besar. Laba bersihnya pasti bukan 1 miliar lagi harusnya. Karena kan lele makin banyak, makin meningkat. Naik jadi 1,5 miliar misalnya. Atau naik jadi setahun jadi 2 miliar ya, naik 2 kali. Double. Fadil mau nggak jual ke Yori, harganya tetap 10 miliar gitu. Pertanyaannya gitu. Pada perusahaannya labanya udah naik 2 kali lipat. Kira-kira Fadil mau nggak nawarin ke Yori, lu mau nggak beli perusahaan gua, untungnya 2 miliar, gua jual ke lu 10 miliar. Harusnya nggak mau. Karena udah naik kan. Karena udah naik, pasti Fadil. Kalau dulu sih gua mau 10 miliar bayar, jualnya. Tapi kalau sekarang labanya kan udah naik 2 kali, udah 2 miliar. Bener-bener, pasti di lebih lagi. Iya pasti kayak lu kalau mau beli semuanya ya ini sisa saham di Fadil kan tadi 80%. 80%. Berarti kan harusnya naiknya jadi 2 kali lipat juga perusahaannya. Betul. Tadi berarti satu poin yang kita dapat sebagai pemegang saham adalah perusahaannya kinerjanya bagus, perusahaan itu akan lebih dihargai, lebih mahal oleh orang lain. Gitu. Dan aku bisa aja tiba-tiba datang ke Yori, gue mau dong punya kepemilikan di Fadil. Ya udah, kamu jual ke aku, tapi aku bayarnya lebih mahal. Oh iya. Jadi kamu labanya tadi meningkat. Bener. Kamu menjual sahamnya Fadil ke aku, bisa juga kamu dapat gitu. selisih. Keren. Atau dividen. Nah dividen tuh gimana tuh? Nah dividennya tadi kan perusahaannya menghasilkan berapa? Misalnya tahun ini 1 miliar. Yori punya 20%. Berarti laba buat Yori adalah berapa? 200 juta. Tuh. Iya. Tapi kalau misalnya tahun depan ternyata labanya naik jadi 2 miliar, Yori punya 20%, labanya jadi 400 juta. Kayak gitu. Jadi kenaikan harga perusahaannya juga diiringi biasanya kenaikan dari pembagian dividennya. Dividen itu artinya sisa hasil usahanya, sisa keuntungannya dibagi-bagi. Kan dia dapat untung kan? Gitu. Bisnis ada untuk dapat keuntungan. Keuntungannya dibagi kepada para pemegang sahamnya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya. Kayak gitu. Keren tahu Yor, kamu pulang ke rumah beli saham perusahaan apa gitu kan? Ya buat karena pemula ya. Karena pemula belinya lotnya kecil aja hanya buat nyoba. Tapi kalau udah serius ya pasti harus dengan ilmu yang benar. Iya. Nggak tebak-tebakan. Soalnya aku kayak sebenarnya interest cuman karena saking nggak paham ya, jadi kayak nggak tahu nih mulai dari mana yang kayak gitu sama saham sama investasi itu. Iya. Nah, kalau Ilham ada yang mau ditanya nggak ke Yori nih? Dia juga konten kreator gitu. Oh iya. Kan VTuber juga, bikin lagu sama-sama juga. tidak menampakkan diri kadang-kadang. Iya. Oh iya benar. Tapi dia memilih buat tidak nih. Ya. Rencana ke depannya gimana itu? Waduh. Apa nih bro? Filosofis juga ya. Rencana ke depan. Iya. Kamu rencana ke depan ngapain Yor? Kan apa VTuber terus atau apa gitu? Kalau rencana ke depan sebenarnya pengen fokus ke nyanyi juga kan. Soalnya kayak bentar lagi udah mau punya album juga, jadi Gila. Kalau lo apa? Lo mau ngapain setelah ini semua? Ngembangin YouTube kan? Tapi ada yang lainnya nggak? Ngembangin YouTube, mungkin karena udah tampil personanya, mungkin akan coba bikin channel sendiri misalnya. Oh channel yang di... Oh 2 channel. Mungkin, tapi kan nggak tahu. Oke. Karena kan itu memang udah gambarannya udah animasi aja si Saham dari Nol itu. Oh supaya dipisah? Supaya dipisah aja sih. Karena kalau disatuin kayaknya akan jadi buruk aja gitu sih. Iya. Itu kan banyak tuh yang YouTuber punya channel banyak dua, juga, ya? dia 2. Mungkin video yang ada muka lo bisa diupload di channelnya Yori? Waduh, tiba-tiba jadi akun saham. Agak beda gitu kan. Nebeng. Oke, jadi itu video klarifikasi gue nih sekalian nih. Oh, iya. Karena kan banyak yang nyangka gue adalah dia Betul, di channel benar. YouTube itu. Berarti kan Klarifikasi. enggak ya, ini kita 2 orang yang beda, ya kan? Dan ini orangnya udah ada juga. Terus kalau misalnya kalian mau belajar saham, itu bisa ke channelnya Ilham, yaitu Saham dari Nol. Menurut gue penjelasannya itu bagus banget, lugas banget. Ini jujur ya, kadang ada teman-teman gue yang nanya ke gue juga gue kasih video-video loh. Oh iya? Iya.
Thank you, Bang. Kasih video lo gitu. Yori juga kadang kalau ada orang nanya ke aku gitu kan, lagu, sok VTuber. Kasih video kamu. Nanti saya rekomendasikan kepada guru dan teman saya. Bagus. Oh, channelnya dia? Iya, masa channelnya Bapak? Ya enggak apa-apa kan. Siapa tahu gurunya pengen banding-banding air putih kan ada di tempatku Kan juga. dapat kaos. Kaos apa? Ini cerita-cintaku. Siapa? Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Dadah.